SMP tuh masih cantik. Terus akhirnya dia nggak mau lanjutin sekolah. Terus juga dia perhatiannya dari ibunya sendiri kan. Terus tiba-tiba ibunya meninggal. Gitu. Jadi dia kayak drop, kayak dia tuh kasih sayangnya nggak full banget gitu loh, selain dari ibunya. Nah sini nih waktu kecil itu pernah jatuh dari tempat tidur. Jadi sininya tuh dijahit. Dan waktu jatuh pun ini nggak nangis, makanya kita bawa ke. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang aku ada di daerah waktu itu yang kita ketemu sama Bu Nining. Nah, regulasinya itu kalau ada keluarganya memang kita harus minta izin dulu sama keluarganya, gitu loh. Nah ini aku kepikiran nih karena udah di-up di YouTube, semoga keluarganya memaafkan kita. Kalau memang harus di take down, nggak apa-apa, kita take down. Soalnya waktu itu kita niatnya hanya ingin menolong aja, ingin membantu gitu loh. Tapi memang kita nggak ada waktu. Kita waktu itu mesti nolong orang di Jakarta Utara, tapi kita memang lewatnya di Jakarta Timur, ngelihat Bu Nining gitu. Oke guys, jangan lupa di subscribe, like and comment, dan jangan lupa juga di share ke seluruh dunia. Oke, kita ke tempat keluarganya sekarang. Love you. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu itu kita pernah ketemu sama yang namanya Ibu Nining di nggak sengaja ya di pinggir jalan. Waktu itu kita mau nolong orang di daerah Jakarta Utara. Jadi waktu itu kita nggak bisa ngapa-ngapain karena ada keluarganya. Memang regulasinya itu kalau ada keluarganya itu memang harus minta izin dulu sama keluarganya. Tapi akhirnya aku datang ke sini karena itu udah di-up di YouTube. Kita mau minta maaf, takutnya nanti ada kesalahan-kesalahan ya Bu ya. Karena waktu itu kita niatnya mau nolong aja karena waktu itu tuh Bu Nining keadaannya itu tuh sangat memprihatinkan karena ada apa tuh sundutan-sundutan kayak sundutan-sundutan rokok gitu. Oke, akhirnya ini sekarang kita udah ketemu sama keluarganya. Terus maaf ini dengan siapa? Ibu Dengan siapa? Lucy. Oh, dengan Lucy. Ibu siapanya Bu Nining? Sepupu. Sepupu dari Bude saya punya suami. ini dari keluarga ayah ya? Ayahnya ibu Nining. sih, ibu. Jadi ibu saya sama Ibunya ibunya Nining, Nining kakak kakak adik. Oh, oke. Gitu. Jadi Iya. itu sepupu kan? Iya, sepupu. Sepupu kandung itu. Sepupu kandung. Mm-mm. Awal mulanya sih Nining itu cantik banget. Nah dia sepertinya begitu tuh karena pergaulan ya. Gitu dari semenjak SMP. SMP tuh masih cantik. Terus akhirnya dia nggak mau lanjutin sekolah. Terus juga dia perhatiannya dari ibunya sendiri kan. Terus tiba-tiba ibunya meninggal. Gitu. Jadi dia kayak drop, kayak dia tuh kasih sayangnya nggak full banget gitu loh, selain dari ibunya. Nah sini nih waktu kecil itu pernah jatuh dari tempat tidur. Jadi sininya tuh dijahit. Dan waktu jatuh pun ini nggak nangis. Bawa ke Kramat Jati. Berapa jahitan lah, di sini ada 20 jahitan lah, dia banyak. Kayak gitu dibawa. Nah pas semenjak itu dia tuh sering hilang waktu sekolah. Nggak pulang, kita keluarga tuh cari kemana. Jadi dia memang hobinya itu di jalan. Di jalan bersama kayak, maaf ya, kayak pengamen apa sih yang kuping pang ya, pang kayak pang kayak gitu. Mereka bertemannya di situ. Nining itu sering main di kuburan gitu. Kuburan Perumpung. Di situ kan kita sekeluarga nyariin sampai ke Cirebon lah gitu. Jadi kayak gambling gitu. Kayak nggak punya arah tujuan kemana. Nah tapi setelah itu semakin kesini saya juga bingung, semakin parah.
Pernah Gitu. diobatin Tapi dia Bu? nggak jahat sama orang. Dan kalau saya orang pun suruh, dia nyambung tanpa pakai catatan loh dia ke pasar. Oke. Jadi dia masih berfungsi otaknya. Kayaknya sih dia punya masa lalu kali ya. Dia suka teriak-teriak sendiri. Dulu waktu masih ada zaman ibunya, dia sering dikasih obat tidur. Oke. Jadi tidur terus. Nah semenjak ibunya nggak ada, pure dia di sini. Sama saya, sama ibu saya gitu, sama keluarga yang lain di sini. Jadi dari keluarga ibu ya? Iya, dari ya? keluarga saya. Oke. Padahal dia kakaknya ada di Bogor. Berapa bersaudara Bu? Dia 2 bersaudara. Oh hanya berdua? Oke. Jadi Nining sama kakaknya yang di Bogor. Udah Dinas nikah di Bogor. kakaknya? Udah. Oke. Di sana Nining nggak mau karena Nining mungkin lahir di sini ya. Jadi lebih betah di interestnya lebih ke sini gitu kan. Nah dia berapa kali masuk Mbak Oh udah pernah ke diobatin dinas berarti? sosial. Oh dinas sosial. Sampai Oke. kakaknya yang turun tangan sendiri kan. Terus kata dinas sosial Nining dibikin name tag aja. Cuman kan orang kayak gitu buang naruh di mana kita nggak tahu. Nining itu yang nggak bisa bekerja apapun. Jadi dari merapikan dirinya aja nggak bisa. Paling kalau saya mandiin itu dia mau setahun sekali saya mandiin. Itu pun di depan sini saya mandiin. Oke. Jadi bajunya dia itu kita yang simpen, kayak di situ tuh baju-bajunya dia saya gantung. Untuk kebersihannya kayak parfum apa itu dari kita sendiri. Oke. Gitu. Terus dari baju-baju, makanya kemarin saya sempat beresin lemarinya dia. Jadi baju jadi yang lama tuh saya buang. Ganti lagi baju yang baru. Dia nggak kemana-mana, dia nggak galak. Paling dia diri aja. Ya. Soalnya gini Bu, kalau maaf ya ini mungkin kita prediksi dugaan bahwa ini ODGJ ya. Iya. Karena kalau halusinasi itu memang ibu kalau lihat di berita-berita tuh ada yang kasusnya yang di Ciamis, ada yang kasusnya yang di Bekasi, di mana gitu. Memang dia anteng Bu. Anteng. Tapi kalau pada saat lagi nggak stabil, takutnya mencelakai orang. Iya. Kita kan nggak tahu dibisikinnya apa gitu kan. Nah itu yang kita hindari, yang kita peduli sama orang-orang yang seperti itu gitu Bu. Nah maksud aku nggak apa-apa, aku yang bawa ke rumah sakit kalau memang nggak pernah diobati. Kalau tidak pernah diobati itu artinya kita enak banget gitu kan ya, maksudnya dari awal ya. dari awal gitu kan, bahwa kita mau obati gitu. Kalau ada keluarganya yang perhatian kayak gini kita lebih seneng lagi, karena habis pulang dari sana nanti kita balikin lagi ke keluarga karena itu tanggung jawab keluarga. Nah nanti 7 hari kemudian habis rawat inap nanti aku jemput lagi, minta izin jemput lagi untuk kontrol yang pertama gitu. Ini kita bawa ke Bu. Oh kemarin dia udah dibawa. Jadi kan waktu saya ke dinas sosial, Nining nggak ada di dinas sosial. Terus kita ya. Kata orang dinas sosial Nining sakit, dibawa ke RSKO ya. Termasuk ya yang tempatnya tinggi ya. Terus saya bilang gini, kok nggak konfirmasi kita ke keluarga kalau dia sakit atau apa gitu kan. Akhirnya saya ke sana, terus katanya keluarga itu nggak boleh ngambil, nggak boleh besuk. Oh iya memang kalau Iya gitu. Karena menurut pengalaman saya itu kan banyak kayak pemulung-pemulung yang dirawat di situ kan. Terus saya cuma takutnya Nining tuh dapat tempat yang enak apa enggak gitu loh dari pihak keluarga. Dia bener-bener diobatin apa enggak gitu kan, karena nggak ada yang konfirmasi ke keluarga kalau Nining tuh keadaan sakit gitu kan. Pulang saya tanya, Ning kemarin dia diapain, diimpus kata dia gitu. Terus Nining dikasih makan nggak? Dikasih kata dia gitu. Emang bener sakit? Iya sakit, dia bilang gitu. Oh ya sudah nggak apa-apa gitu kan ya. Cuman tadi saya telepon kakaknya, nggak apa-apa, memang keadaan adiknya seperti itu gitu kan. Jadi jadi di bawah sama dinsos itu bukan dalam keadaan jiwanya karena Nining kurang enak badan. Oke, baik, mungkin kekurangan cairan Mungkin. atau kurang gizi kali ya. Dehidrasi juga Dehidrasi, Dia makan sih oke Kak gitu, maksudnya tuh kayak gini. Kita suapin, nggak disuapin, kita kasih makan apa. Dia itu yang penting rokok. Dia yang penting itu rokok. Nah, ini prosedurnya gimana nih Kak? Jadi kalau memang diizinkan, BPJS-nya masih aktif nggak Bu? Nggak punya. Dia nggak punya. Nah itu kita urus dulu BPJS-nya. Nggak apa-apa, kita yang bolak-balik ke sini. Jadi KTP-nya? KTP dia ada sama saya. Nah kalau ada KTP-nya sama kartu keluarganya?
Kakaknya Nining itu atas nama siapa ya? Karena kalau kita masukin itu KTP dan kartu keluarga pasien. KTP saya itu hanya sebagai penanggung jawab. Gitu. Nanti saya tarik kakak. Jadi syaratnya hanya di KTP dan kakak. Nanti BPJS-nya nanti kami aktifkan. Kami yang bayar nggak apa-apa. Diurusin sama aku. Oh, kakak Nining coba. KTP saya ambil dulu ya, Kak. Iya, boleh. Jadi nanti langsung diurusin terus. Nanti kita daftarin dulu. Itu mesti nunggu 14 hari biasanya. Nggak apa-apa lah, namanya diobatin, alhamdulillah. Iya. Ntar sembuh kan bisa. Bisa, insya Allah ya, bisa bener lagi gitu. Kita Aslinya namanya cantik loh Mbak, nih anak. kelihatan Bu, kelihatan banget. Namanya kan kita ikhtiar ya Bu. Dia nih aslinya Nining nih, Kak. Masya Allah. Cantik banget. Iya cantik ya. Iya cantik banget. Di antara keluarga, ya paling cantik dia. Di antara sepupu yang lain tuh dia cantik banget. Cuman ya karena itu aja, bedak Kelly dipakai tambah bedak. Dia bedak, dia Kelly dulu, baru bedak. Jadinya tebel. Itu waktu itu kenapa ya sundutan itu disundut sendiri? Kayaknya disundut di luar deh. Dia nggak mungkin untuk mencari. Kalau tangan iya dia buat sendiri. Oh Tapi iya kalau tuh ini banyak kayaknya banget itu. disundut-sundut di. Terus ada pitak di sini. Itu kenapa? Iya itu dia korengan, nggak pernah mau keramas, nggak pernah mau mandi. Oh oke. Kalau saya mandiin aja dia nggak mau pala. Oh. Badannya yang dia mau. Jadi ini prosedurnya kita aktifin, kita bayarin dulu untuk 1 bulan. Karena kan biaya rumah sakit itu kan mahal banget Bu. Iya. Harganya seminggu aja bisa 50 juta. Aduh. Obatnya aja, obatnya aja 7 hari itu 500.000 Bu. Gitu. Jadi memang kita kalau memang keadaannya seperti ini, BPJS itu sangat membantu sekali gitu. Oh gitu. Dan nanti ibu juga bisa mengajukan ke puskesmas atau kelurahan untuk jadi APBN Bu. Dibayar oleh Dinsos pemerintah. Gitu. Karena ini kan wilayah Jakarta Timur ya, DKI Jakarta, bukan daerah Depok, bukan Bekasi. Kalau Depok Bekasi itu APBD. Oke. Kalau APBN itu ya karena kita di Jakarta ya, gitu. Nanti bisa saya urus juga ini untuk jadi APBN Bu. Gak apa-apa lu diurusin. Jadi untuk kesehatannya Bu Nining, karena ini itu nggak boleh putus Bu obatnya. Iya benar. Nggak boleh putus. Kalau putus itu malah kasihan nanti Bu Niningnya. Jadi malah kita ngulang tuh lagi mau dari awal. mandiin dia di mana gitu, tadinya kayak gitu. Maksudnya kita dapat omongan juga kalau mungkin ini kalau dimandiin dia akan bersih, akan jiwanya akan ini. Cuman kan itu harus rutin juga kayak gitu. Saya juga nggak sempet kan. Gitu. Kalau untuk berobat, untuk minum obat doang, saya mah masih bisa, gitu kan. Cuman kalau untuk bolak-balik ngantar dia ke rumah sakit, terus berobat lagi, mandiin lagi, saya nggak sempet. Gitu. Makanya kita juga bersyukur juga sih adanya kakak kesini. Gitu kan. Itu memang sudah jalannya kali ya, kayak gitu. Nining itu Jalan sama Tuhan. Nining itu untuk sembuh kayak gitu. Makanya nanti saya apa yang dari kakak nanti saya telepon ke kakaknya. Palingan ibu bantu saya buat diurusin aja untuk kelurahannya. Bagian ke kelurahan, minta SKTM, terus nanti masukin ke puskesmas. Di puskesmas nanti bisa tuh jadi APBN Bu. Jadi digratisin sama pemerintah gitu. Bahwa kan keadaannya memang RW dulu ya. betul, Tidak betul, mampunya. betul, Baru ke kelurahan. betul, Gak gitu, apa-apa, jabanin aja. Iya. gitu Bu. Jadi memang aku lebih mention ke Bu Nining, takutnya Bu Nining nongkrong di depan itu kan nanti takutnya dihamilin Bu. Iya benar. Iya. Itu yang kita takutin gitu. Sebenarnya keluarga sih nggak cuek gitu kan ya, perhatian, tapi kan namanya nggak bisa dipegang karena jiwanya. Iya. Ada yang bisikin dia. Makin parah. Gitu. Makin udah nggak kenal diri sendiri. Nah itu yang aku peduli, lebih peduli kita tuh di situ gitu. Karena Bu Nining ini nih masih bisa ini sih. Kadang orang diem, nanti tiba-tiba dia bisa, kita nggak tahu apa yang terjadi Bu. Takutnya Yang ditakutin sih. yang nggak diinginkan gitu kan ya. Anteng tapi tiba-tiba meledak gitu. Soalnya sekarang nongkrongnya udah nggak di perasa di rumah lo berdiri. Enggak, karena di rumah biasa deh ya. Rokok Di pos RW. Dia nggak makan nggak apa-apa loh Mbak, minta rokok. Oh iya emang Kalau kalau dia. DGJ ya. Kalau DGJ ya. Saya tanya ada yang bisik-bisikin nggak Bu? Ada. Iya udah Fix. Udah fix. Takutnya yang bisik-bisikin ini nyuruhnya yang macam-macam gitu Bu. Itu yang kita takutin. Itu yang lebih aku peduli. Cantik banget dia mah dulu bener-bener.
Oh, tahun 93. Berarti udah berapa tahun nih, Bu? Wah, udah puluhan tahun, Kak. Pokoknya dari SMA dia udah pernah. Dia kelahiran tahun 93. 93. Heeh. 93 itu tahun 2000-an deh. Kalau nggak salah dia itu udah Papahnya di mana? udah meninggal. Oh. Ibunya meninggal. Jadi kayak nggak ada pegangan gitu lah. Iya.